Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatmawati Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta teman-teman semua yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan diskusi mengenai pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sukmawati dengan NIM 2120017, Isfina Nailatus Zulfa dengan NIM 2120019, Siti Rofiqoh dengan NIM 2120020, dan Suli Setiawati dengan NIM 2120028. Langsung saja kami bahas mengenai materi kelompok kami, yaitu pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian stratifikasi sosial, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, golongan sosial, dan korelasi pendidikan Islam dengan golongan sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata dan stratum yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial atau social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu pelapisan dengan pelapisan lainnya. Sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, uang. Misalnya pembagian uang untuk anggota organisasi di mana besarnya berbeda-beda tergantung jabatannya. Yang kedua, kehormatan. Misalnya, orang yang dihormati di masyarakat biasanya akan menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. Yang ketiga, ilmu. Misalnya, orang yang punya ilmu lebih dihormati daripada orang yang tidak berilmu, atau orang yang lebih berpengalaman lebih diikuti nasihatnya daripada orang yang belum berpengalaman. Yang keempat, barang bernilai ekonomis. Misalnya, orang yang memiliki tanah yang luas akan menjadi orang terpandang. Yang kelima, kekuasaan. Misalnya, keluarga kepala suku atau pejabat akan lebih dihormati. Yang terakhir ada keturunan. Misalnya, keturunan kerajaan akan dianggap sebagai darah ibu yang eksklusif atau istilahnya keluarga bangsawan. Dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan. Ukuran ini dapat berupa kebendaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, orang-orang itu termasuk lapisan paling atas kekayaan tersebut. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, maka orang-orang itu menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Yang terakhir, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Oleh karena kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal ini mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut, walau melalui mekanisme yang tidak benar. Golongan sosial. Adanya golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status di kalangan anggota masyarakat. Untuk menentukan stratifikasi sosial dapat diikuti 3 metode, yakni metode objektif, metode subjektif, metode reputasi. Yang pertama yaitu metode objektif. Strategi ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Biasanya keterangan demikian terkumpul sewaktu diadakan sensus. Yang kedua yaitu metode subjektif. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai dirinya di hierarki pendudukan
dalam masyarakat itu. Yang ketiga, metode reputasi. Metode ini dikembangkan oleh Williot Werner CS. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam strategi masyarakat itu. Kesulitan penggolongan objektif dan subjektif ialah bahwa penggolongan itu sering tidak sesuai dengan tanggapan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Korelasi pendidikan Islam dengan golongan sosial. Kaitan antara pendidikan Islam dan golongan sosial membuktikan bahwa di dalam kehidupan masyarakat, tantangan demi tantangan selaku menambah kehidupan warganya. Dan arus tantangan tersebut akan semakin deras dan berat seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terus mempengaruhi dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Disinilah terlihat urgensi yang semakin tinggi dari upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat atau bangsa agar tidak terus terseret dan terbawa arus kemajuan yang menimpanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata dalam penyampaiannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.